Saya menghadap sini berarti. Menghadap sini. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitrati Islam wa kalimatil ikhlas. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Para pemirsa PKS TV Jakarta Barat yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam kajian hadis kehidupan yang kita selenggarakan setiap Jumat pagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan saudara sekalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar dan dimudahkan seluruh urusannya, khususnya dalam menghadapi pandemi 19 ini, COVID-19, yang terus diberikan kekuatan secara lahir dan khususnya kekuatan batin. Karena ternyata kekuatan batin yang kita miliki itu mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga insya Allah dengan kekuatan daya tubuh kita, maka terjangkitnya kita atas virus Corona COVID-19 ini mudah-mudahan semakin terhindarkan lebih jauh lagi. Salam dan salam sama-sama kita haturkan kepada guru besar kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh sahabat, kerabat, serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku sekalian, kajian kita pada pagi hari ini tetap kita masih menggunakan standar buku ajar kita, yaitu kitab At-Tajrid As-Sharih, yang itu merupakan ringkasan dari kitab Sahih Imam Al-Bukhari yang ditulis atau yang berhasil ringkas oleh Imam Az-Zubaydi yang sangat dikenal, dan ini juga merupakan salah satu buku ajar di pesantren-pesantren kita di Indonesia, sehingga sudah sepantasnya dan sepatutnya saudara-saudari sekalian untuk bisa mengenali lebih jauh tentang buku-buku referensi ini. Kali ini tema kita di dalam hadis kehidupan kita masih berkenaan dengan masalah iman. Kalau yang lalu kita mengambil tajuk bahwa iman sebagai sumber kehidupan, nah pada kali ini adalah dinamika keimanan dalam kehidupan. Hadis yang akan saya bacakan yang pertama adalah dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu qala sa'altu rajulan fa'ayyartuhu. Mohon maaf, maksudnya adalah sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi. Faqala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzarrin ayyartahu bi ummihi innaka mru'un fika jahiliyah ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul walyalbishu mimma yalbas wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'ainuhum. Ini hadis Imam Al-Bukhari yang masih di dalam bab tentang al-iman dari sahabat Abu Dzar. Beliau bercerita, saya pernah memarahi dan kemudian mencaci pembantu saya, ya seseorang lah. Nah, seseorang itu kebetulan adalah Bilal ibn Abi Rabah. Jadi lalu fa'ayyartuhu bi ummihi, lalu aku juga celah ibunya juga. Jadi kalau ayyartuhu itu dari kata-kata ara itu menelanjangi. Jadi selain sudah saya caci, saya tambah juga buka rahasia keburukannya. Nah, sampai dia mengatakan memanggilnya ya ibn Sauda,
Jadi waktu itu kalimat yang digunakannya adalah ya benar sauda. Orang hitam loh. Nah, gitu. Jadi karena ada kekesalan. Tetapi kekesalannya terungkap dalam bentuk kata-kata yang sifatnya menggores perasaan dan menyinggung. Jadi ketika kata-kata itu didengar oleh Rasulullah SAW, jadi kata merendahkan dan kata mencaci dan juga merendahkan karena keturunannya itu didengar Rasulullah, spontan Nabi mengatakan, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya ternyata pada diri kamu masih melekat sifat-sifat jahiliyah. Coba ketika kita memberikan justifikasi atau hukum, itu detail. Nabi tidak mengatakan, oh kamu jahiliyah loh. Enggak. Tapi mengatakan, ternyata pada diri kamu masih ada sifat-sifat jahiliyah. Sebenarnya, di mana sih sebenarnya sifat jahiliyahnya yang dimaksudkan Nabi di situ? Artinya bahwa ketika Islam itu hadir, itu sudah tidak memilih dan memilah antar suku, antar kelompok, antar warna kulit. Kalau hal-hal seperti ini, bagi masyarakat yang bukan Muslim, atau masyarakat Eropa misalnya, atau Amerika sajalah, Amerika. Jadi peristiwa yang belum lama terjadi di Amerika, sehingga Donald Trump sebagai presiden juga didemo jutaan orang. Ini kan persoalannya hanya persoalan masalah tindakan yang bersifat rasis. Nah, di dalam Islam, sikap rasis itu diperangi sejak dari awal. Kenapa? Karena manusia itu dilahirkan dalam status dan kedudukan yang sama. Kalau persoalan cakep, ganteng, putih, hitam, kuning, itu persoalan-persoalan yang given dari Allah. Pemberian Tuhan. Karena dia adalah pemberian yang sifatnya given, tidak bisa diprotes. Karena itu sebagai makhluk yang menerima, tidak boleh saling menghina atas pemberian Tuhan itu. Nah, dasar Rasulullah mencela kepada sahabat Abu Dzar ketika mengungkapkan kata-kata itu kepada Bilal, itu sebenarnya adalah dilandasi oleh pengakuan dan penghormatan. Pengakuan yang pertama adalah terhadap manusia yang telah Allah karuniai dengan fisiknya itu, kita akui. Karena tidak ada penciptaan Tuhan yang buruk. Dan tidak ada penciptaan Allah yang membuat manusia itu menjadi mudarat, kecuali segala sesuatu punya hikmah. Nah, sehingga misalnya ketika ada orang punya kulit hitam, rambut yang keriting, rambut yang lurus, kepala botak, atau misalnya sebut saja cacat bawaan dan seterusnya, itu semua sisi itu tidak boleh dijadikan sebagai cara kita membedakan satu dengan yang lain. Ini yang dimaksud di dalam ajaran Islam memerangi sifat dan sikap rasisme. Nah, yang kedua, selain pengakuan, ada penghormatan. Penghormatan yang seperti apa yang dimaksudkan? Yaitu penghormatan terhadap, karena manusia ini pemberian Allah, maka ketika kita menghormati orang yang diberi, itu sama hanya kita menghormati yang memberi. Ketika kita melihat seorang anak, misalnya punya sedikit kesalahan di depan mata kita, tetapi kita tahu orang tua kita, orang tuanya dia. Kita tahu kebaikan orang tuanya. Kita tahu bagaimana sikap luar biasa orang tuanya. Maka atas dasar kita menghormati orang tua itu, tentu tidak sampai kita melakukan sikap-sikap yang ekstrim atau sikap-sikap yang sangat tendensius kepada anak tersebut. Kenapa? Menghormati terhadap orang tuanya. Sama halnya, ketika kita tidak ingin jadikan kekurangan pada diri seseorang secara fisik, atau karena keturunan, atau karena warna kulit,
yang terjadi pada antar manusia itu tidak boleh dijadikan sebagai standar untuk melihat, standar untuk membeda-bedakan, itu karena kita menghormati yang memberi siapa? Allahu Rabbul Alamin. Jadi karena kita mengakui dan karena kita menghormati. Nah, atas dasar itulah sesungguhnya Islam, keyakinan Islam itu diberlakukan. Nah, kalau masyarakat modern merasa terganggu dengan sikap-sikap rasisme, ini kan lebih kepada persoalan yang sifatnya logik aja. Logik saja. Sehingga dimasukkan sebagai hak asasi human rights, hak asasi seseorang. Kalau sudah hak asasi manusia, hak asasi seseorang tidak boleh itu kemudian diganggu dan seterusnya. Nah, hadis ini memberikan pelajaran besar kepada kita. Kalau dunia sekarang ini adalah mulai memahami betapa sikap-sikap rasisme itu akan merugikan pembangunan dan pemberdayaan sumber daya manusia, maka sudah sejak dari awal ajaran Islam itu mengajarkan itu. Oleh karena itu, mestinya ajaran Islam itu adalah ajaran yang paling manusiawi. Ajaran yang menawarkan sikap-sikap toleransi dan sikap-sikap kemanusiaan dan keberadaban. Sudah sepatutnya sebagai kaum muslimin, baik di kawasan Jakarta maupun di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, sikap-sikap memberikan hormat dan sikap-sikap yang meninggikan kemartabatan manusia itu sudah seharusnya menjadi warna tersendiri dan sifat utama bagi kita kaum muslimin. Sehingga Rasulullah setelah memberikan penjelasan itu, innaka umru'un fika jahiliyatun, innaka sesungguhnya engkau wahai Abu Dzar, umru'un itu adalah pribadi, fika yang di dalam kepribadianmu itu jahiliyatun, ada sifat-sifat jahiliyah, gak modern. Kalau bahasa anak sekarang, rasis itu gak keren, ya, gak keren lah. Kenapa? Ikhwanukum khawalukum. Nabi memberikan listening. Ikhwanukum khawalukum. Kalau dia adalah pembantu kamu, itu adalah dia yang membantu, dia yang mempermudah urusan-urusan kamu. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Kalau dia ditakdirkan untuk tunduk kepada kewenangan-kewenangan kamu, tidak berarti kamu boleh semena-mena. Faman kana akhuhu tahta yadihi, dan barang siapa yang memiliki kewenangan, kekuasaan, mengendalikan, membawahi saudara-saudaranya, atau pembantu-pembantunya, atau staf-stafnya, atau bawahan-bawahannya, makanya falyut'imhu mimma ya'kul. Makanan yang kamu berikan kepada mereka seharusnya makanan yang kamu makan. Wal yulbishu mimma yalbas. Dan pakaian yang kamu berikan kepada mereka sedianya adalah pakaian yang seperti kamu pakai. Jangan kalau memberikan kepada pembantu itu pakaian yang sudah lusuh, yang sudah nggak layak pakai baru dikasih. Tetapi padahal mereka adalah orang yang membantu kehidupan kita. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan jangan berikan beban yang dia tidak mampu. Ya, meskipun itu ada di bawahan kita. Fa in kallaftumuhu fa'inuhum, dan kalau kamu memberi beban kepada mereka, kamu harus membantu. Tidak boleh membiarkan, apalagi sampai menjebak. Nah, saudara sekalian, ini dinamika keimanan menuju kepada kemurnian iman. Nah, Imam Al-Bukhari selanjutnya memberikan sebuah satu case yang lebih ekstrim, ya, lebih ekstrim. Kalau ini adalah satu sikap ekstrim, sebut saja ini ekstrim kiri begitu, maka kemudian ada sikap ekstrim kanannya, yaitu berupa kemusyrikan.
yaitu hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lama nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanu bidzulmin ulaika lahumul amn. Jadi ketika turun ayat tentang yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya itu dengan kezaliman, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, memang siapa yang lepas dari sikap atau tindak kezaliman dalam hidupnya ini? Berarti kita semuanya, iman kita gugur dong. Nah, akhirnya Nabi mengatakan bahwa yang dimaksud daripada kezaliman itu inna syirka la dzulmun adzim. Akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu sendiri di dalam ayat berikutnya, inna syirka la dzulmun adzim, bahwa sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling dahsyat. Maknanya adalah bahwa kalau yang dimaksud kezaliman di sini, jadi orang-orang yang akan mendapatkan jaminan pengamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dinyatakan imannya itu murni, imannya itu sempurna, manakala dia tidak bertindak kezaliman, yang dimaksudnya kezaliman di sini adalah kezaliman berupa kesyirikan. Karena syirik itu malah adalah jenis kezaliman yang sangat puncak. Gitu. Nah, sebagaimana di tengah-tengah kehidupan itu, iman ada dinamika. Sehingga Imam Al-Bukhari juga memasukkan hadis terkait dengan masalah ayatul munafiki salas. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau dia ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Kalau dia berbicara itu berbohong, berdusta. Ketika berjanji itu tidak menepati, ya, ingkar, dan ketika diberi amanat itu berkhianat. Nah, riwayat yang lain dikatakan dari Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara, apabila 4 itu ada pada diri seseorang, maka orang itu benar-benar munafik. Ya, kalau tadi disebutkan bahwa kemurnian keimanan itu ketika terbersihkan dari tindak kezaliman, berubah kezaliman kemusyrikan, kesyirikan. Nah, maka jarak antara sikap kejahiliahan, lalu sikap ketidakimanan atau kesyirikan, maka ada fenomena dalam kehidupan yang disebut dengan nifak atau munafik. Lah, munafik itu cirinya, kalau ada orang memiliki dalam dirinya ada 4 sifat ini, maka dia disebut orang yang munafik murni. Apabila ya wa man kanat fi khoslatun minhunna, tapi kalau ada satu di antaranya ada pada dalam diri kita, nauzubillah min dzalik, kanat fi khoslatun min nifaqi hatta idaha, maka berarti orang itu terjangkit sifat kemunafikan hingga sifat itu bisa dijauhkan darinya. Apa itu yang padahal? Pertama, idza tumina khana, kalau diamanati khianat. Jadi memang amanat ini merupakan sifat utama untuk integritas seseorang. Orang akan teruji integritasnya pertama-tama ketika terkait dengan amanat. Nah, amanat ini luar biasa luas. Mulai dari kita menunaikan ibadah, itu amanat Allah. Lalu menyampaikan titipan, itu juga amanat Allah. Lalu menepati pesan rakyat, itu juga amanat. Jadi ini semua amanat-amanat yang sesungguhnya akan menentukan tingkat integritas seseorang. Ini pertama. Yang kedua, wa idza haddasa kadzaba, kalau bicara berdusta. Kalau orang itu setiap kali dikasih amanat itu curang atau khianat, ketika bicara bohong dalam rangka untuk mengemas amanatnya yang dia khianat itu, wa idza ahada ghadara, ketika berjanji dia tidak menepati, wa idza khasama fajara, ketika dia berselisih maka bersikap
yang melampaui batas. Jadi 4 hal itu kalau ada pada diri seseorang, Rasul mengatakan kana munafiqon khalisan. Itu ciri orang munafik yang murni. Ini benar-benar munafik, maksudnya begitu. Nauzubillah dzalik. Mudah-mudahan ini sifat ini sangat sangat serius atau sangat mengerikan sekali begitu. Kalau ini tidak menjadi satu karakter, maka ini akan berbahaya. Karena itu kalau kita perhatikan di dalam proses tarbiyah kita, dalam proses pengkaderan terhadap khususnya di dalam PKS, maka yang pertama-tama adalah sisi yang disebut sebagai sifat-sifat akhlaknya. Nah, di antara sifat akhlak yang diperkuat, yang menjadi tekanan sangat menonjol di dalam proses kita mentarbiyah diri maupun mentarbiyah orang-orang yang di bawah kita atau siapapun, maka yang pertama kali memang ya sifat-sifat 4 ini harus dijauhkan. Jadi adanya satu pertemuan yang rutin itu dalam rangka memantau, dalam rangka untuk membentuk, dan dalam rangka untuk memperkuat, ya. Membentuk agar sifat-sifat tentang kejujuran itu muncul, agar sifat-sifat keberanian bertanggung jawab itu bisa muncul, agar sifat-sifat menepati janji itu muncul, agar sifat-sifat besar hati, legowo, siap dikritik, dan siap berbeda itu muncul. Nah, memang dalam konteks siap berbeda ini harus menempatkan secara proporsional. Makanya dikatakan wa idza khasama fajara. Khasama itu naza'a wa jadala. Jadi khasama itu artinya adalah berselisih. Ketika terjadi perdebatan, perselisihan itu fajara. Ay mala 'anil haqqi wahtala fi raddihi. Jadi mala 'anil haqqi itu adalah tidak lagi mengacu kepada kebenaran, tetapi yang penting menang. Jadi kalau kita perhatikan, nauzubillah min dzalik ini ya, kalau kita perhatikan salah satu aspek negatif dalam debat-debat publik itu, yang penting dia bisa mengalahkan lawan. Ini bahaya sekali. Bukan bagaimana kita bisa menghadirkan kebenaran. Jadi idza khasama fajara. Jadi orang tidak mau kalah. Sampai-sampai kemudian ketika kebenaran itu harus diingkari. Jadi sifat yang keempat wa idza khasama fajara, ketika dia berselisih itu, dia mencari jalan apapun meskipun itu dilarang, meskipun itu melanggar, yang penting dia menang. Nah, itu yang kemudian dimaksudkan dengan fajara itu. Nah, oleh karena itu sifat-sifat ini tentu harus menjadi sifat yang dijauhkan. Mestinya sebagai bangsa Indonesia yang mayoritasnya adalah umat yang beragama, khususnya umat Islam, mestinya pemimpin-pemimpin kita ini sudah terjawantahkan sifat dan sikapnya sejak dari dini, ya sifat-sifat yang menjauhkan dari kebohongan. Salah satu cara supaya kita jauh dari bohong, kalau Anda itu merupakan bagian daripada public figure, ya, public figure, maka janganlah cara berpikirnya itu mempengaruhi orang itu dengan cara tidak yang kita kerjakan. Jadi gunakanlah cara mempengaruhi orang itu melalui reputasi Anda. Reputasi itu akan terjadi kalau ada prestasi. Tapi jangan kemudian mempengaruhi orang itu hanya dengan cara apa? Cara mengesankan seseorang itu baik padahal buruk. Mengesankan orang itu membela kepada rakyat kecil padahal ternyata pembela konglomerat. Kesannya itu sikap adil padahal zalim. Kesannya itu rahim, artinya sangat lemah lembut padahal ganas. Jadi ini hal-hal seperti ini harus dihindarkan. Kalau itu tidak terhindarkan, sehingga yang mau dicapai yang penting dikenal, yang penting dikesankan baik. Jadi kesan baik,
maka itu akan membahayakan pada diri kita. Nauzubillah min dzalik. Maka di sini sebagai politisi muslim itu harus membedakan antara hal-hal yang membuat dirinya itu bisa mengikat orang lain karena kebohongan atau mengikat orang lain karena prestasi. Dan tentunya yang kita inginkan dan diinginkan oleh bangsa ini adalah orang diikat karena prestasi, bukan karena kebohongan atau karena kesan atau karena hal-hal yang lain. Jadi kembali lagi, standar dinamika keimanan dalam kehidupan ini luar biasa. Dan sesungguhnya 3 hadis tersebut itu merupakan fenomena dalam hidup ya. Fenomena dalam hidup. Memang rada-rada sedikit jauh kalau sekarang ini masa pandemi ya, yang semuanya harus bicara terkait dengan masalah pandemi. Tetapi ini merupakan sifat-sifat dasar baik ada dalam situasi pandemi maupun tidak gitu. Sehingga kita memilih sesuatu yang sangat dasar dan amat mendasar. Apalagi sekarang-sekarang ini kita sedang dihadapkan situasi sosial ekonomi yang luar biasa. Baik secara global, secara nasional. Ya, BPS baru saja merilis beberapa hari yang lalu terkait tentang bagaimana pertumbuhan PDB kita dan pertumbuhan ekonomi kita yang menyebabkan kontraksi ya, pada kuartal kedua kita ini, atau triwulan kedua kita ini, atau caturwulan kita kedua ini adalah pertumbuhannya kita minus. Minusnya bukan saja sebagaimana yang diramalkan oleh lembaga-lembaga resmi pemerintah kita, tapi jauh dari dalam itu. Kita udah minus 5,37. Ini itu satu kondisi yang sudah menghadapkan kita kepada di ambang pintu menuju resesi. Nah, kalau kemudian resesi itu terjadi, itu artinya bahwa daya beli masyarakat ini pasti akan menurun, mencari pekerjaan ini semakin susah, gitu, dan kondisi ekonomi semakin sangat lemah, gini. Berpotensi untuk kemudian intervensi negara-negara kuat yang khususnya memiliki resources yang sangat besar, memiliki sumber daya ekonomi atau finansial yang sangat besar. Nah, kalau itu terjadi, disinilah kemerdekaan kita ini dipertaruhkan. Nah, oleh karena itu, kalau bangsa kita, kalau pejabat kita, kalau para stakeholder kita, itu adalah orang-orang yang sebagaimana tadi itu memiliki sifat utama. Mereka adalah tidak berdusta ketika bicara. Mereka adalah tidak menulayani janji, tidak ingkar janji atas janji-janjinya. Mereka adalah tidak khianat atas amanat-amanat yang dipegangnya. Dan mereka juga tidak mencari argumen, mencari cara, apakah dengan survei, apakah dengan apa-apa, meskipun itu bohong dalam rangka untuk memperkuat posisi atau posisi yang kemudian tidak ingin dipersalahkan atau tidak siap untuk kemudian dikritik. Nah, itu. Jadi kalau zaman dahulu kan Nabi idza khasama fajaro itu kan menyimpang dari kebenaran. Itu ya argumen asal-asalan. Nah, salah satu sekarang ini orang bisa menyimpangkan kebenaran dengan cara-cara yang modern. Survei misalnya. Survei itu bisa dipesan. Tolong survei, yang penting kepuasan harus di atas 80%. Bisa diatur. Itu salah satu bentuk fajaro. Jadi saya yakin kalau 4 sifat dasar yang sangat diberi highlight oleh Rasulullah agar tidak ada pada diri umatnya, ini melekat pada para stakeholder negara kita. Meskipun kita dalam keadaan resesi sekalipun, saya yakin bangsa ini akan tetap tenang, tetap terkendali. Sebab menghadapi segala sesuatu yang pertama-tama itu adalah mentalitas kita. Tapi ketika justru sifat-sifat yang muncul itu adalah sifat-sifat yang dilarang, ya kontraksi itu tidak hanya terjadi pada aspek ekonomi,
Tapi yang menjadi bahaya lagi adalah kontraksi pada aspek sosial masyarakat. Ini akan menjadi sangat bahaya. Nah, hadis yang berikutnya yang menyempurnakan terhadap dinamika keimanan dalam kehidupan itu adalah hadisnya Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Rasulullah SAW bersabda, intadaba Allahu azza wa jalla liman kharja fi sabilihi. Intadaba Allah artinya menyegerakan upah, menyegerakan balasan. Allah menyegerakan balasan kepada orang-orang yang keluar di jalan Allah. La yakhruju illa imanun bi wa tasdiqun bi rasuli. Nah ini. Di mana bahwa berjihadnya itu hanya semata-mata karena iman kepadaku dan rasul-rasulku. An arji'ahu bimanala min ajrin aw ghanimatin. Allah bisa mengembalikan dengan berupa pahala ketika masih hidup, maksud saya ketika masih hidup dan ketika sudah mati, au ghanimah ketika masih hidup. Dan tentunya ketika sudah meninggal dunia atau mati syahid tidak ada berghanimah lagi. Au idkhilahul jannah, atau ketika sudah masuk ke dalam surga. Walaula an asyqa ala ummati, kalau bukan karena aku khawatir akan memberatkan pada umatku, ma qa'adtu khalfa sariyatin, ya, maka aku tidak pernah akan mau meninggalkan setiap rombongan yang mau berjihad. Sariyah ini adalah satu atau ya kira-kira pasukan kecil yang dikirimkan untuk melakukan tugas-tugas jihad tertentu. Lawadittu anni an uqtal fi sabilillah summa ahya. Summa uqtalu summa ahya, summa uqtal. Bahkan saya berharap bisa jihad, lalu mati syahid, lalu hidup lagi, lalu ikut jihad lagi, lalu mati syahid, lalu hidup lagi, lalu berakhir baru kemudian mati syahid. Itu sebenarnya memberikan satu gambaran ilustrasi Nabi, meskipun itu tidak mungkin terjadi. Nyawa orang cuma sekali mati tidak bisa ulang. Tetapi Nabi memberikan satu ilustrasi betapa mulianya bahwa keimanan yang bisa mendorong seseorang sampai mengorbankan jiwa dan raganya itu merupakan suatu puncak keimanan yang tidak tertandingi. Makanya al-imanu bid'un wa sab'ina syu'bah. Iman itu tingkatannya, lapisannya, atau klasterisasinya, tapi memang lebih tepat dianggap tingkatan. Tingkatan itu ada bawah dan atas. Lebih dari 70. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Yang paling tinggi, tingkatan iman yang tinggi itu adalah yaitu la ilaha illallah. Tentu la ilaha illallah tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi diucapkan, diikrarkan, diyakini dan diamalkan. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan standar iman yang paling rendah itu ketika seseorang melihat hal-hal yang membahayakan orang lain seperti duri di pinggir jalan atau jalan yang misalnya berlubang dan nanti bisa membahayakan orang lain, dia tergerak untuk berbuat menyelamatkan dengan cara menutup, dengan cara memberikan tanda dan seterusnya. Jika itu adalah gerakannya dibangkitkan karena ingin menyelamatkan dan karena itu dasar perintah Allah, maka itu disebut merupakan tindakan keimanan. Nah, lalu kemudian wadirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Katakan, nah puncaknya, puncak dalam keimanan itu secara implementasinya yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu makna jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya sekedar berperang, tetapi berjihad di jalan Allah itu dalam konteks kehidupan modern sekarang ini hampir kita tidak temukan peperangan secara fisik kecuali di beberapa negara yang sedang dijajah, ya, seperti
negara Palestina yang sampai hari ini dijajah atau negara-negara yang lain, tetapi sebagai negara yang mendeklarasi dalam kehidupan demokrasi. Tidak ada lagi sebuah satu bentuk jihad secara fisik. Tetapi yang ada adalah berbagai diversifikasi jihad yang memiliki makna untuk mengantarkan suatu kebenaran, mengawal satu kebenaran, membela hak-hak orang yang terzalimi. Itulah ruang lingkupnya. Maka ruang lingkup dalam tatanan negara yang demokratis, seperti Indonesia misalnya, tingkat jihad yang paling puncak itu adalah ketika kita mampu mengantarkan suatu regulasi atau aturan atau pemimpin yang bisa mensejahterakan kepada bangsa. Ini bentuk jihad dalam konteks secara lokal Indonesia. Nah, oleh karena itu, kenapa demikian saya katakan mengantarkan suatu aturan? Sebab aturan kita ini, dalam kesepakatan kita, kalau kita membuat suatu undang-undang satu saja misalnya, dan undang-undang itu adalah membawa kemaslahatan, maka kemaslahatan itu tidak hanya berlaku bagi seorang, tapi berlaku bagi 270 juta rakyat Indonesia. Nah, kenapa kemudian saya katakan bahwa salah satu bentuk jihad dalam konteks ke-Indonesiaan adalah mengantarkan pemimpin yang adil, pemimpin yang karakter, pemimpin yang memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan yang kuat. Maka ketika seorang pemimpin, ketika Anda bukan seorang pemimpin, maka kemampuan membantunya itu hanya maksimalnya berapa? Puluhan orang, ratusan atau ribuan orang. Anggaplah satu perusahaan yang memiliki CSR yang sangat besar, CSR 1 triliun misalnya. Tetapi kalau Anda menjadi pemimpin, sebut saja presiden misalnya, Anda punya kewenangan untuk mengendalikan, untuk menangani rakyat 270 juta, dan Anda memiliki potensi untuk bisa menggerakkan seluruh resources yang nilainya lebih dari 13 triliun, dan juga melalui APBN yang nilainya tidak kurang dari 2.500 triliun. Itu artinya apa? Kemaslahatan terbesar. Nah, disinilah sebenarnya artikulasi dalam kontestasi, ya, berjihad di ruang lingkup negara damai, negara demokratis seperti ini. Jadi tidak tepat kalau artikulasi sebuah satu jihad di kalangan atau di kawasan negara seperti Indonesia ini mengangkat senjata, itu tidak tepat gitu. Nah, meskipun ini adalah merupakan satu ijtihad, ya, ijtihad artinya suatu hari nanti yang namanya ijtihad itu ya tergantung illah, tergantung reasoning yang ada. Tetapi saya memandang reasoning saat ini dengan konteks kehidupan kita seperti ini, dalam ruang lingkup aturan seperti ini, dalam kehidupan sistem seperti ini, maka bentuk jihad yang paling tinggi menurut saya adalah jihad untuk menghadirkan suatu aturan atau regulasi yang membawa masalah terbesar, dan jihad untuk menghadirkan seorang pemimpin yang sangat berintegritas dan berkarakter pemimpin yang kuat. Nah, Rasulullah SAW ketika beliau menjadi nabi yang cukup bisa melakukan hal-hal yang bersifat tradisional atau bersifat konvensional, yaitu menyampaikan kepada seseorang, lalu mengajar seseorang, itu Rasulullah tidak berhenti sampai kemudian beliau di puncak kepemimpinan, yaitu sebagai pemimpin besar yang ada di Madinah. Kenapa? Karena dengan beliau menjadi pemimpin di Madinah, maka beliau bisa bernegosiasi secara equal dengan pemimpin di dunia lain, dan dengan beliau menjadi pemimpin di Madinah, maka beliau bisa mengikat orang-orang yang dipimpin, dan beliau bisa mengantarkan kebaikan itu dengan leluasa karena jalannya begitu sangat terbuka. Tetapi kalau kita tidak ada di posisi itu, tentunya amat sangat terbatas. Meskipun bahwa jihad yang di sini tidak harus kemudian dimaknai hanya itu satu-satunya. Semua diversifikasi kegiatan yang mengangkat, yang bertajuk, yang bertarget kepada kebaikan, kemaslahatan, keimanan, kesalehan, ini semuanya adalah merupakan turunan daripada
di jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya kira tidak perlu misalnya orang-orang yang selama ini terlalu takut dengan istilah jihad. Tetapi juga orang-orang yang selama ini terlalu semangat dengan jihad kita ya tidak pada tempatnya. Makanya kita harus menempatkan makna jihad ini secara proporsional dalam konteks kehidupan kita berbangsa bernegara dan dalam kontestasi kehidupan berdemokrasi kita. Nah, yang terakhir dalam hadis terkait dengan masalah iman ini, mestinya banyak hadis, tetapi kemudian saya mencoba merangkai dalam satu narasi, gitu ya. Narasi. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW itu meletakkan kalimat la ilaha illallah itu merupakan puncak keimanan tingginya. Maka sampai-sampai di dalam hadisnya Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas, Rasulullah bersabda, "Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'irin min khairin wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khair." Akan keluar dari neraka. Siapa yang keluar dari neraka? Yaitu orang-orang yang memang pernah mengikrarkan diri dengan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada sedikit kebaikan. Meskipun kebaikannya itu ya seberat biji yang paling kecil. Kalau orang Jawa menyebutkan biji sawi. Kalau syair ini kan gandum. Dan itu dikatakan Rasulullah 3 kali. Dan akan keluar dari neraka orang-orang yang pernah berikrar la ilaha illallah. Dan dalam hatinya ada kebaikan meskipun hanya seberat ya biji gandum yang lebih kecil lagi. Dan akan keluar dari neraka orang yang pernah berikrar la ilaha illallah. Dan dalam hatinya ada kebaikan meskipun seberat ya biji, kalau dzarrah itu atom ya biji sawi yang kecil tadi itu, yang sangat kecil, biji-biji kecil. Nah, artinya untuk menggambarkan, jadi walaupun seseorang itu hanya memiliki sedikit kebaikan, tapi sepanjang kebaikannya itu adalah berbasis la ilaha illallah, itu akan menyelamatkan diri dari neraka. Masya Allah. Dan ini merupakan satu pemungkas hadis yang sangat luar biasa dalam konteks keimanan. Dan sebagai penutupnya saya ingin menyampaikan tentang hadisnya Abdullah ibn Abbas. Hadisnya Abdullah ibn Abbas ini menceritakan bahwa ada utusan dari Abdi Qais datang kepada Rasulullah, lalu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram." Bahwa kami memang dengan situasi kami, maka kami tidak bisa hadir kecuali di bulan haram. Kenapa bulan haram? Karena di situ bulan gencatan senjata. Sebab kalau tidak di bulan haram, ya banyak persoalan. Sana sini. Dan sebagaimana Anda tahu, di kawasan tempat kami itu, ya antara kami dengan engkau itu, ada satu daerah. Di mana bahwa di situ daerahnya dominannya dikuasai oleh orang-orang kafir dari kelompok Bani Mudhar. Gitu. Lalu, kalau memang situasi seperti ini, ya Rasulullah, tolong berikan pesan kepada kami. Pesan yang bisa membuat kami bisa masuk surga. Dahsyat dia. Inilah, jadi interpretasi keimanan itu. Jadi iman itu memang sebuah satu power. The power of iman itu tidak bisa dibatasi. Jadi, apa akhirnya Nabi
mengatakan, saya akan berikan 4 hal kepada kamu, hal-hal yang sifatnya perintah, dan aku akan larang 4 hal dari kamu. 4 hal yang aku perintahkan itu adalah, pertama, al-imanu billahi wahdah. Kamu harus punya keimanan, satu-satunya hanya iman kepada Allah. Ya. Tahukah apa yang dimaksud mal imanu billahi wahdah? Iman kepada Allah? Qalu Allah wa Rasulullah alam. Engkau paling tahu ya Rasulullah. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wa an tu'tu minal maghnamil khumus. Ya. Jadi 4 hal itu. Jadi pesan Nabi, aku perintahkan kamu yaitu 4 hal, yaitu iman kepada Allah satu-satunya, yang meliputi 4 hal. 1, yaitu syahadat. Kemudian yang kedua adalah menunaikan sholat, dan yang ketiga itu mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga itu adalah menunaikan zakat, dan yang kemudian yang keempat itu adalah puasa bulan suci Ramadan. Dan ketika kamu berperang, jadi kamu mendapatkan 1/5. Jadi itu intinya adalah Rasulullah memerintahkan kepada Bani Abdi Qais tadi itu, di Qais, tentang 4 hal tadi. Jadi fa'amarum bi arba' wa nahum an arba'. Jadi 4 hal itu tercakup di dalam satu kata, iman kepada Allah satu-satunya. Jadi ternyata iman kepada Allah itu adalah iman kepada Allah dan kemudian iman kepada Rasulullah, itu jadi satu. Jadi isinya ternyata iman kepada Rasulnya itu adalah syahadatu la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan. Ini 4 hal. 4 hal ini. Nah, dengan itu kamu nanti kamu memberikan 1/5 daripada yang keempat adalah memberikan 1/5. Dan yang 4 hal yang dilarang adalah yaitu semuanya melarang hal-hal yang bisa membawa kemabukkan. Anil hantam wad duba wan nakir wal muzaffat wa rubama al muqayyar. Nah, jadi hantam, duba, nakir, muzaffat ini semuanya adalah hal-hal atau bentuk-bentuk yang cara membuat minuman yang membuat orang mabuk. Istilahnya itu. Ya, kalau saya jelaskan agak panjang misalnya. Jadi kalau aduba ini kan yaitu tempat yang dipakai untuk menyimpan korma sama anggur, lalu kemudian ditapkan beberapa saat, hari sehingga itu ketika terjadi fermentasi, airnya diminum, bisa bikin mabuk gitu. Termasuk juga hantam juga gitu. Dia mencampurkan antara tanah, lalu kemudian gandum dan juga darah. Ini juga merupakan satu hal yang dilarang, haram. Lalu kemudian termasuk juga muzaffat, ini sesuatu yang diwarnai dengan warna zafat. Lalu kemudian muqayyad juga gitu. Jadi satu tumbuh-tumbuhan yang ketika kering itu kemudian bisa dibakar dan itu dipakai untuk mengecat perahu dan seterusnya. Intinya itu semuanya terkait hal-hal yang sebenarnya sangat dilarang dalam kehidupan yang itu menjadi tradisi di masa jahiliyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa TV PKS Jakarta Barat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat yang pagi ini, mudah-mudahan beberapa hadis yang sudah kita uraikan pada pagi hari ini bisa dimengerti. Narasinya adalah bahwa keimanan itu akan membentuk dinamika kehidupan. Ada kalanya dinamika kehidupan itu sangat puncak kebaikan yang sangat dipuji oleh Allah, yaitu berupa jihad dan seluruh turunannya. Yang kedua adalah ada kalanya mengantarkan atau sampai kepada titik nadir, yaitu sifat-sifat kemunafikan, dan jangan sampai
itu menuju kepada kekufuran sehingga menggugurkan nilai keimanan. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada saya ini. Yang maksud tadi bagi siapa aja? Oh ini pertanyaan lain ini. Jadi ini diantaranya pertanyaan yang pertama adalah kenapa kaum wanita yang paling banyak menjadi penghuni neraka? Apakah karena jumlah populasi banyak? Ini pertanyaan dari, mestinya ini ada kaitan dengan hadis pekan lalu ya, hadis pekan atau 2 pekan yang lalu yang pernah saya sampaikan bahwa sahabat Ibnu Abbas bercerita Nabi SAW berkata, Uridun naro faida aktsaru ahliyan nisa yakfurna. Jadi ketika beliau bermi'raj diperlihatkan neraka oleh Allah. Ternyata penghuninya banyak perempuan gitu. Nah, kenapa kok banyak perempuannya? Ya karena umumnya perempuan ini kalau kata Nabi ini yakfurna itu ingkar kebaikan, ingkar segala hal. Sifat-sifat ingkar perempuan itu memang menjadi salah satu, meskipun ini nggak general ya, tetapi ini adalah apa yang dikatakan Rasulullah SAW bahwa salah satu kekurangan sifat wanita ini memang dia selalu ingin sempurna, ingin selalu diletakkan pada posisi yang sempurna sehingga ketika ada yang kurang dikit gitu nggak terima gitu. Makanya Nabi mengatakan, Qila yakfurna billah, apakah itu karena mereka kufur atau ingkar kepada Allah ya Rasulullah, para perempuan yang masuk neraka itu? Qala, ya umumnya yakfurna al-ashir. Umumnya perempuan itu mereka ingkar kepada para keluarga-keluarganya, yaitu pada suaminya. Yakfurna al-ihsan, ingkar kepada kebaikan. Ya. Jadi lau ahsanta ila ihdahunna dahra, kalau sekiranya kamu berbuat kebaikan kepada perempuan, lalu sepanjang tahun, dan kemudian ada salah satu, kamu melakukan satu keburukan, maka yang diingat itu buruknya mulu itu. Nah itu kira-kira. Itu yang membuat kenapa para perempuan itu menjadi penghuni neraka terbesar atau terbanyak. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan para istri-istri dan anak-anak kita, baik laki maupun perempuan ya, dijauhkan dari neraka ya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan lain yang